Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, materi yang akan kita bahas masih seputar terkait dengan variabel costing. Tapi variabel costingnya mengenai metode harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Secara garis besar, untuk penghitungan harga pokok pesanan dan harga pokok proses itu tidak jauh berbeda dengan dengan metode full costing yang materi sebelumnya kita pernah bahas. Dan di materi ini untuk penghitungan harga pokok pesanan dan harga pokok proses kita menambahkan satu sifat dari variabel costing, yaitu memisahkan untuk biaya-biaya yang berdasarkan dengan hubungannya terkait dengan kegiatan perubahan volume kegiatan. Jadi nanti kalau misalkan yang kemarin full costing kan untuk menghitung harga pokok pesanan dan harga pokok proses itu kita tidak memisahkan biaya-biaya mana saja yang menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Tapi untuk di variable costing ini kita akan memisahkan biaya-biaya mana saja yang menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Secara perhitungan secara keseluruhan sih sama aja. Jadi kalau kayak pesanan itu sama-sama kita menggunakan kartu pesanan. Terus untuk harga proses kita akan menghitung unitnya dengan menggunakan unit ekuivalensi, itu sama semua. Oke, lanjut aja. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama adalah klasifikasi biaya. Jadi nanti dalam variable costing ini klasifikasi biayanya seperti apa. Terus nanti variable costing dengan menggunakan metode harga pokok pesanan seperti apa nanti akan ada contohnya. Dan variable costing dengan metode harga pokok proses juga nanti akan ada contohnya. Oke. Materi pertama, klasifikasi biaya berdasarkan variable costing. Nah, kalau berdasarkan variable costing, biaya itu kan dipisahkan untuk pengumpulan biaya itu dipisahkan berdasarkan dengan perilakunya terkait dengan perubahan volume kegiatan. Jadi ketika suatu biaya itu terkait dengan jumlah kuantiti yang diproduksi, maka biaya tersebut masuk ke dalam biaya variabel. Tapi kalau misalkan biaya itu tidak ada pengaruhnya, maka dia masuk ke dalam komponen biaya tetap. Gitu. Jadi kalau misalkan biaya tetap itu berapapun jumlah yang dihasilkan maka dan biaya yang tetap maka itu masuk ke dalam kategori biaya tetap. Tapi kalau misalkan dengan kuantiti yang bertambah lebih banyak terus biayanya pun lebih tinggi seiring atau berbarengan atau jadi berbanding lurus gitu antara biayanya dengan unit yang dihasilkannya itu berbanding lurus, sama-sama naik. Kalau misalkan jumlahnya semakin tinggi, maka itu masuk dalam biaya variabel. Nah, untuk pengumpulan biaya, kan kalau di harga pokok pesanan kemarin nih, sekarang variabel costing kalau dengan menggunakan harga pokok pesanan. Untuk metode pengumpulan biayanya, itu kalau harga pokok pesanan yang tadi berdasarkan kartu harga pokok. Jadi semuanya kalau metode perpesanan itu kita membuat kartu harga pokok berdasarkan pesanan yang ada. Jadi kayak kemarin kita bahas di metode full costing yang harga pokok pesanan, kita juga akan menerapkan kartu harga pokok di variable costing ini. Dan rekening kontrolnya pun akan sama dengan rekening kontrol dari yang full costing kemarin, cuma yang membedakan adalah pemisahan antara biaya-biaya produksi dan non produksi yang terkait dengan perubahan volume kegiatan gitu. Jadi nanti ada biaya variabel, ada biaya tetap, ada biaya pemasaran variabel, ada biaya pemasaran tetap, ada biaya admin umum variabel dan biaya admin umum tetap. Itu sebenarnya base-nya sih sebenarnya sama aja semua, cuman yang membedakan adalah pada saat kita menggunakan metode variabel, maka kita akan memisahkan biaya tetapnya dan biaya variabelnya. Gitu. Nah, secara akuntansi biayanya gimana untuk biaya produksi? Nah, di dalam biaya produksi itu kan ada 3 komponen ya. Ada biaya produksi variabel. Biaya produksi variabel itu dia di dalamnya itu ada biaya bahan baku, terus biaya tenaga kerja langsung yang dicatat pada saat terjadi realisasi terjadinya. Jadi kalau misalkan untuk biaya langsungnya itu langsung dicatat pada saat realisasi terjadi yang dikreditkan pada akun-akun persediaan bahan baku dan beban gaji dan upah. Terus dan itu dicatat atau dikumpulkan dalam kartu harga pokok pesanan. Jadi masuk ke dalam harga pokok pesanan. Terus ada biaya overhead pabrik per variabel. Kalau biaya overhead pabrik per variabel ini adalah biaya overhead pabrik yang ditentukan di awal. Nah, yang kemarin kita bahas ya kalau misalnya untuk menentukan biaya overhead pabrik yang dibebankan, kalau untuk
harga pokok pesanan kita akan menggunakan tarif yang berlaku atau misalnya tarif yang dibebankan di awal. Jadi biayanya itu berdasarkan dengan tarif. Nah, tarif yang ini nanti akan ditentukan di awal berdasarkan apa? Dasar tarifnya tergantung dari perusahaan dia akan menggunakan apa. Terus dan mendebit rekening barang dalam proses biaya operasional pabrik. Jadi nanti jurnalnya adalah barang dalam proses BOP pada biaya operasional pabrik variabel yang dibebankan. Gitu. Dan nanti masuk ini pun untuk biaya operasional pabrik variabel pun bakal masuk ke dalam kartu harga pokok pesanan. Terus ada biaya operasional pabrik yang sesungguhnya. Nah, kalau untuk biaya operasional pabrik yang sesungguhnya ini tuh dicatat pertama kali dengan mendebit rekening biaya operasional pabrik sesungguhnya. Jadi nanti di debitnya itu adalah BOP pabrik yang sesungguhnya, yang terus di kreditnya adalah beban-bebannya apa aja. Jadi nanti ada biaya sewa gedung, ada amortisasi, ada biaya tenaga kerja tidak langsung, dan yang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Nah, pada akhir bulan, biaya-biaya operasional pabrik yang sesungguhnya itu akan didebit ke dalam rekening biaya operasional pabrik sesungguhnya. Dianalisis di akhir bulan itu nanti dianalisis dan nanti akan dipisah antara masuk dianalisis mana yang berkaitan dengan kegiatan atau perubahan volume produksi, mana yang tidak. Jadi kalau misalkan nanti ada kaitannya nih, si biaya operasional pabrik ini dia ada sangkut pautnya dengan volume produksi, maka dia akan masuk ke dalam biaya operasional pabrik variabel. Kalau misalnya tidak ada, berarti dia masuk ke dalam BOP sesungguhnya tetap. Jadi nanti jurnalnya yang kebentuk itu adalah BOP variabel yang sesungguhnya, terus BOP variabel pabrik tetap sesungguhnya pada BOP sesungguhnya terjadi. Jadi nanti saldo BOP sesungguhnya terjadi itu harus 0. Terus ada juga biaya operasional pabrik yang dibebankan. Nah, gimana nanti kalau untuk operasional pabrik yang dibebankan yang poin ketiga ini kan saldonya gantung nih, masih ada saldo. Nah, untuk BOP yang dibebankan kepada produk itu nanti ditutup ke rekening biaya BOP variabel sesungguhnya. Jadi nanti akan ada jurnal penutupan untuk BOP yang dibebankan. Jurnalnya itu nanti ke BOP variabel yang sesungguhnya. Gitu. Jadi nanti jurnalnya adalah BOP yang dibebankan, BOP variabel yang dibebankan pada BOP variabel sesungguhnya. Nah, nanti gimana kalau ada selisihnya? Nanti kalau misalkan setelah dihitung nih dengan BOP yang sesungguhnya ternyata ada selisih, maka dilakukan jurnal adjustment. Itu nanti selisihnya kurang atau lebih, nanti jurnalnya ke pembebanan lebih atau kurang BOP yang dibebankan. Seperti itu. Terus untuk biaya non produksi, nah biaya non produksi juga ada dua ya, biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Untuk biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum ini juga sama ketika terbentuk pertama kali itu jurnalnya adalah biaya pemasaran atau biaya administrasi dan umum pada rekening mendebit berisik banget sih yang mendebit pada mendebit rekening berbagainya ya yang ada di kreditnya baik itu kas atau bank. Terus setelah itu ketika di akhir bulan sama seperti BOP nanti biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum ini nanti akan dianalisa terkait dengan hubungannya dengan volume kegiatan atau volume produksi. Nanti apakah komponen dari biaya pemasaran atau komponen dari biaya administrasi dan umum ini tuh ada hubungannya nggak sih dengan perubahan volume? Kalau misalnya nanti ada, maka yang ada hubungannya akan masuk ke dalam biaya pemasaran atau biaya administrasi dan umum variabel. Tapi kalau yang tidak ada hubungannya masuk ke dalam biaya tetapnya. Seperti itu. Ini adalah untuk pencatatan akuntansi biayanya. Nah, contoh, ini kita punya contoh data-data untuk metode harga pokok pesanan dalam variable costing itu seperti ini. Yang pasti kita akan memiliki harga pokok produk awal dalam proses. Ini adalah produk dalam proses awalnya. Terus ini ada jumlah pemakaian bahan baku selama bulan Januari, pemakaian bahan penolong. Terus di sini ada data-data biaya tenaga kerja selama bulan Januari, ada jam kerjanya, ada upahnya, terus ada biaya TKL-nya, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya tenaga kerja pemasaran,
dan biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Nah, untuk biaya pemasaran dan administrasi dan umum sudah dipisah nih antara biaya pemasaran variabel dan tetapnya. Ini ada datanya. Terus BOP, nah ini ada tarif BOP yang dibebankan ditentukan berdasarkan anggaran sebesar 500 per jam TKL. Berarti nanti kita akan menghitungnya tarifnya itu adalah 500 per jam tenaga kerja langsung. Berarti ini kalau misalnya pesanan nomor 101, berarti 500 kali 75.000, 75 jam. Nanti kalau misalnya pesanan 2, 30 jam kali 500. Kalau pesanan 103 adalah 55 jam kali 500. Kalau pesanan 4 adalah 100 jam kali 500. Nah, terus juga ada BOP yang sesungguhnya terjadi, itu ada 192.000, yang mana variabelnya itu adalah 120.000 dan yang tetapnya adalah 50.000. Terus ada keterangan tambahan terkait dengan pesanan 101, 2, dan 3 itu telah selesai diproduksi. Untuk pesanan 101 dan 102 itu telah diserahkan kepada pembeli, berarti sudah ada transaksi penjualan. Terus kalau untuk pesanan 103 itu masih disimpan dalam gudang, berarti masih ada di produk jadi. Dan 104 masih dalam proses. Nah, kalau kita lihat ini yang saldo awalnya, produk dalam proses awalnya hanya ada 3 pesanan ya, 101, 102, dan 103. Berarti pesanan 104 itu adalah pesanan yang muncul di bulan Januari 2000 gitu. Oke, sekarang kita, nah ini ada langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya sama seperti nanti kita menghitung dengan menggunakan metode proses ya. Jadi ada mencatat biaya bahan baku dan biaya bahan penolongnya, ada mencatat biaya tenaga kerja langsungnya, ada pencatatan BOP variabel yang membebankan, mencatat BOP sesungguhnya, pemisahan BOP yang sesungguhnya, pencatatan harga pokok, menentukan rekening BOP, pencatatan biaya komersial, sama penyerahan produk kepada pesanan. Nah, oke, sekarang kita coba kerjain bareng-bareng. Yang pertama itu adalah mencatat pemakaian biaya bahan baku. Mencatat pemakaian biaya bahan baku dan bahan penolong. Oke. Nah, untuk biaya bahan baku, jurnalnya tadi kan untuk biaya bahan baku yang digunakan selama bulan Januari, kita lihat lagi ke ini nih. Nah, pemakaian bahan baku selama bulan Januari ini ya, 240.000 untuk 4 pesanan. Bahan penolongnya adalah 25.000. Berarti kita buat jurnalnya di sini. Jurnalnya adalah barang dalam proses barang dalam proses, biaya bahan baku pada kreditnya adalah persediaan bahan. Nilainya adalah 240.000. Oke. Ini adalah untuk mencatat bahan baku, mencatat biaya bahan baku. Nah, sekarang kita mencatat biaya bahan penolong. Mencatat biaya bahan penolong gimana? Kalau biaya bahan penolong, dia akan masuknya ke dalam BOP ya. Berarti nanti kita catatnya, dan bahan penolong itu adalah biaya over pabrik yang sesungguhnya terjadi, karena kita catatnya berdasarkan bahan yang benar-benar kita pakai gitu kan. Berarti nanti kita jurnalnya adalah biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi pada persediaan bahan. Nilainya adalah 25.000. Oke. Ini adalah tahap pertama. Terus tahap kedua adalah mencatat biaya tenaga kerja langsung. Nomor 2 adalah mencatat BTK, mencatat biaya tenaga kerja. Kita kasih bold ya, biar ada pembeda. Ini deh. Mencatat BTK. Kita lihat BTK-nya. Komponen dari BTK, informasi BTK nih.
ini ada berdasarkan pesanan, berarti ini adalah biaya tenaga kerja langsung, BTKL ya. Jumlah BTKL, biaya tenaga kerja langsungnya adalah 260.000. Terus ada biaya tenaga kerja tidak langsung adalah 50.000, ada biaya tenaga kerja pemasaran 125, dan biaya tenaga kerja bisnis dan umum adalah 140. Berarti kita jurnal di sini. Nah, untuk mencatat biaya tenaga kerja, kita akan menggunakan satu akun perantara yaitu gaji dan upah. Itu nanti catatannya ke situ dulu. Kita jurnal yang pertama adalah biaya tenaga kerja langsungnya. Untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung, itu jurnalnya adalah ke dalam BDP atau barang dalam proses. BDP barang dalam proses pada kategorinya adalah BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Pada BOP, biaya overfabric sesungguhnya terjadi. Terus ada biaya pemasaran dan biaya ADM dan umum pada gaji dan upah. Ya, sesungguhnya masih pakai terjadi lah ya, panjang tuing. Oke. Nah, BTKL-nya berapa? Tadi 260.000. Terus BOP yang sesungguhnya terjadi untuk biaya tenaga kerja tidak langsungnya adalah 50.000. Biaya pemasarannya tadi adalah 125. Ini masih mencatat biaya-biaya yang baru pertama kali muncul ya. Berarti belum ada pemisahan antara biaya variabel dan biaya tetapnya. Gitu. Nah, ini adalah jurnal untuk mencatat BTKL. Nah, terus yang tahap ketiga itu adalah mencatat pembebanan biaya overpabrik yang dibebankan. 3 di dalam mencatat pembebanan BOP yang dibebankan kepada produk. Nah, kita lihat informasi mana yang bisa dipakai. Nah, kita melihatnya di sini nih. Tarif BOP yang dibebankan kepada produk itu adalah 500 per jam TKL, tenaga kerja langsungnya. Berarti kita menghitungnya adalah, kita hitung dulu nih berapa sih BOP yang dibebankannya, karena menggunakan tarif kan. Kita lihat. Ini menghitung dulu ya. Hitung BOP yang dibebankan. Kan. Pertama adalah nomor pesanan, berarti ada pesanan 101, terus 102 sampai dengan 104. Eta, 102, 103, dan 104. Kita jam kerjanya berapa? Ini adalah 75 jam. Nanti ini aja lah, tahun lain ini adalah 75 jam, 30 jam, 55 jam, dan 100 jam. Tarifnya adalah 500. Ini adalah tarifnya. Nah, ini adalah BOP yang dibebankan kepada produknya. Nah, untuk pesanan 101, BOP yang dibebankannya adalah 37.500. Untuk yang pesanan 102, 15.000, 103, 27.500, dan pesanan 4 adalah 50.000. Sehingga total BOP yang dibebankannya adalah 130.000. Ini adalah total BOP yang dibebankan. Nah, kita catat nih jurnalnya. Kalau udah ketemu, berarti kita mencatat jurnalnya. Jurnalnya adalah BOP, BDP, barang dalam proses, ada BOP, biaya pabrik, BOP variabel, Oke, pada BOP variabel yang dibebankan. Nilainya adalah 130.000. Oke, ini perhitungannya ya, saya kasih kotak biar jadi pemisah. Oke. Terus langkah yang keempat. Kita udah ada 3, terus langkah yang keempatnya itu adalah mencatat biaya overpabrik yang sesungguhnya terjadi. Mencatat BOP
yang sesungguhnya terjadi. Kita lihat. Nah, BOP yang sesungguhnya terjadi adalah 192.000. Yang mana 192.000 ini di luar dari bahan penolong, biaya bahan penolong, dan biaya tenaga kerja langsung. Berarti 192 ini benar-benar BOP yang sesungguhnya terjadi yang belum kita jurnal. Jadi kita akan menjurnalnya 192. Nah, jurnalnya yang terbentuk adalah BOP yang sesungguhnya BOP yang sesungguhnya pada berbagai rekening yang dikredit ya. Jadi rekeningnya apa aja tuh? Ada amortisasi dan yang lain-lain ya. Nah, angkanya adalah 192. Nah, setelah kita mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi, tahap kelima, kita lihat ya, tahap kelimanya apa? Tahap kelima adalah pemisahan BOP yang sesungguhnya terjadi. Nah, ini ada nih pemisahannya adalah yang pertama, variabelnya adalah 142, tetapnya adalah 50. Berarti kita akan mencatat yang kelima adalah memisahkan beban BOP ya. Beban BOP yang sesungguhnya. Oke. Jurnalnya adalah BOP variabel sesungguhnya terus BOP tetap sesungguhnya pada BOP yang sesungguhnya nilainya ini 142. Bentar, salah kayaknya. Ya, ini adalah 142 dan ini adalah sisanya yang tetapnya adalah 50. Bentar ya, saya lihat contohnya. Kenapa contohnya beda ya? Saya angkanya. Ini 142 dan BP variabel sesungguhnya terjadi. Oh, ini tuh bukunya salah. Ini BOP variabelnya 142, terus BOP sesungguhnya adalah 50.000. Sehingga total BOP yang sesungguhnya adalah 192.000. Nah, kalau kita udah bikin ini sampai dengan tahap kelima, kita lihat tahap namanya adalah mencatat harga pokok produk jadi. Nah, kalau kita mencatat harga pokok produk jadi, kita kan tadi berdasarkan kalau kita menghitung harga pokok pesanan, berarti kita pengumpulan biayanya berdasarkan dengan kartu pesanan. Berarti kita akan membuat kartu pesanannya. Yang keenam adalah mana sih? Mencatat harga pokok produk jadi. Mencatat harga pokok produk jadi. Nah, mencatat harga pokok produk jadi kita akan membuat langkah pertama itu adalah membuat kartu harga pokok pesanan. Oke. Nah, untuk membuat kartu harga pokok pesanan itu berarti per pesanannya. Itu yang pertama adalah pesanan 101. 101 ada biaya-biayanya. Itu biaya bahan baku. Bentar ya, ini nomor pesanan. Ini nomor pesanannya, ini untuk biaya bahan baku, ini untuk BTKL, ini untuk BOP. Oke. Ini untuk pesanan 101. Nah, untuk mengisi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan BOP, ini kita harus menjumlah saldo awal dan biaya yang terjadi di bulan Januarinya.
Nah, berarti kita tulisin dulu semuanya. Nomor pesanannya ada 4 ya. 4, salah. 2, 3, 4. Nah, kita lihat biaya bahan baku. Kita balik ke soal. Nah, ini adalah saldo awal. Kita lihat nih, saldo awal biaya bahan baku adalah 150.000. Biaya bahan baku yang terjadi di selama bulan Januari adalah 50.000. Berarti kita jumlah 150.000 untuk saldo awal dalam prosesnya ditambah 50.000 yang terjadi di bulan Januari. Terus BTKL. BTKL-nya pesanan 101 130.000 yang selama berjalannya adalah 75.000. Berarti 130.000 ditambah 75.000. Begitupun BOP-nya. BOP-nya kita lihat 60.000 BOP-nya dan BOP yang dibebankannya. Tadi BOP yang dibebankannya adalah 37.500. Berarti kita catat 65.000 untuk saldo awalnya ditambah dengan BOP yang dibebankan pada bulan berjalan ya. Ini totalnya. Oke. Sip. Nah, itu pun dilakukan semua ya. Jadi semua pesanan kita hitung. Berarti untuk 102 itu saldo awalnya adalah 125 ditambah 40.000. BTKL saldo awalnya adalah 100.000 ditambah 30.000. BOP-nya adalah 50.000 ditambah 15.000. Terus pesanan 103. Pesanan 103 kita lihat ya. Nih, 115, 75 sama 375. Berarti ini adalah 115. Satu saya bikin di sini. Oh iya benar. 103 ya nih, 115 ditambah ini bahan baku. Biaya tenaga kerja langsungnya ini ditambah 103. BOP-nya ini ditambah ini. Oke. Terus untuk 104 karena dia adalah pesanan yang muncul di bulan Januari, maka dia tidak ada saldo awalnya. Berarti kita langsung masukkan nilainya di catatan di sini nih. Biaya bahan baku 130, biaya tenaga kerja langsungnya 100.000, BOP yang dibebankannya adalah 50.000. Sehingga total dari harga pokok pesanannya, total dari harga pokok pesanan untuk 4 pesanan adalah 1.400.000. Ini adalah harga pokok pesanan ya, tapi ini nggak perlu sih. Nah, ini kita udah membuat kartu pesanannya. Sekarang kita akan menjurnalnya. Pertama adalah menjurnal harga pokok produk jadi. Kita jurnal nih. Nah, kalau kita menjurnal harga pokok produk jadi, kita lihat di soal produk pesanan berapa aja yang udah jadi. Ada pesanan 101, 102, sama 103. Cuman ada 3 pesanan yang telah selesai diproduksi. Berarti kita cuma jurnal 3 pesanan. Jurnalnya itu adalah persediaan, berarti posisinya kayak gitu ya. Ini gini ya. Nah, jurnalnya adalah persediaan produk jadi pada BDP bahan baku, BDP barang dalam proses, BTKL, dan barang dalam proses BOP. Nih, nilainya adalah semua total pesanannya ya. Ini, terus bahan bakunya ini, tenaga kerja langsungnya, BOP-nya. Oke. Nah, kalau udah dibikin,
berarti total biaya yang dibebankan produk jadi yang telah selesai produk yang telah selesai diproses adalah senilai 1.195.097.500. Oke, ini adalah tahap ke-6. Terus tahap ke-7. Tahap ke-7. Nah, tahap ke-7 ini adalah menutup BOP variabel yang dibebankan. Oke, kita lihat BOP variabel yang dibebankannya tadi berapa. Kita di sini nih. BOP yang dibebankan adalah ini ya, 130.000. Berarti kita akan menutup akun ini. Tapi BOP yang sesungguhnya terjadi tadi berapa? BOP variabelnya adalah 142. Berarti akan ada selisih senilai 12.000 ya. Ini dikurangi dengan ini. Ini adalah selisih 12.000. Nah, yang ketujuh kita akan mencatat menutup BOP yang dibebankan. Kita hitung dulu ya, BOP yang di BOP variabel yang dibebankannya berapa? Ini deh, 130.000. Terus BOP variabel yang sesungguhnya ini adalah 142, sehingga selisihnya kita lihat ada selisih nggak? Ada selisih 12.000. Ini adalah selisih kurang pembebanan dari BOP yang sesungguhnya terjadi. Nah, kalau kita buat jurnalnya untuk menutup BOP yang dibebankan. Jurnalnya adalah tadi kan kita lihat di jurnal ketiga, BOP yang dibebankannya itu ada di posisinya kredit. Berarti ketika kita tutup harus di debit. Untuk jurnalnya adalah BOP yang dibebankan, BOP variabel yang dibebankan pada selisih BOP yang dibebankan pada BOP variabel yang sesungguhnya terjadi. Nah, ini angkanya adalah 130.000. Pembebanannya adalah selisihnya. Debitnya, kreditnya adalah ini. Jadi jurnalnya sama. Nah, untuk posisi dari pembebanan selisih BOP, ini bisa di debit, bisa di kredit, tergantung dari dia selisihnya selisih kurang atau selisih lebih. Kalau dia selisih kurang, si yang dibebankannya itu kurang, maka dia posisinya di debit. Tapi kalau misalkan dia posisinya lebih, maka nanti posisi pembebanannya ada di kredit. Itu aja. Lihat dari posisi dia lebih atau kurangnya. Terus ini kita udah nutup nih, angka ini 0 ya. Si angka BOP yang dibebankannya sudah 0, tapi kita muncul ada selisihnya. Selisihnya ini akan kita tutup juga jurnalnya ke harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan pada pembebanan selisih BOP. Jadi selisih BOP-nya masuk ke harga pokok. Oke, senilai 12.000. Ini adalah mencatat jurnal menutup nilai selisih BOP yang dibebankan. Oke. Nah, setelah kita menjurnal selisihnya juga, berarti tahap ke-8 adalah mencatat biaya komersial. Biaya komersialnya apa aja? Kita di sini aja kali ya. Bolak-balik. Nah, biaya komersialnya ada biaya pemasaran 125 dan ada biaya admin dan umum 140.000. Kita jurnal di sini. Yang ketujuh adalah mencatat biaya komersial. Nah, untuk mencatat biayanya, ada biaya jurnalnya adalah biaya pemasaran
Terus ada biaya ADM dan umum pada berbagai rekening yang dikredit. Kredit. Angkanya tadi berapa? Pemasarannya ada 125, umumnya adalah 140. Sehingga berbagai rekening yang dikreditnya adalah 265.000. Nah, pada saat kita di poin ke-8, kita kan udah mencatat biaya komersial, tapi kan ini masih secara total ya. Nah, biasanya pada akhir bulan akan dilakukan analisis tadi, analisis pemisahan biaya variabel dan biaya tetapnya. Baru kita di sini mencatat pemisahan biaya komersial. Ini masih di poin 8 ya. Nanti kita lihat untuk mencatat biaya komersialnya, informasinya ada di ini ya. Nah, pemasaran variabelnya 75, tetapnya 50, ambilan umum variabelnya 100, tetapnya 40.000. Kita jurnal. Jurnalnya adalah biaya pemasaran variabel, terus biaya pemasaran tetap, ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran variabelnya tadi berapa? 75.000. Tetapnya adalah 50.000. Terus biaya pemasarannya 125. Maka akun biaya pemasaran ini menjadi 0 posisinya. Terus satu lagi ada biaya admin dan umum. Ini variabel. Terus ini ya. Ini adalah tetapnya. Kreditnya adalah biaya administrasi dan umum. Nilainya adalah yang variabel adalah 100. Ini 40.000. Yang tetapnya totalnya adalah 140. Ini pun angkanya menjadi 0. Gitu. Poin ke-8 sudah. Nah, langkah terakhir itu adalah mencatat penyerahan produk. Mencatat penyerahan produk kepada pembeli. Oke. Kita lihat di sini. Nah, mencatat yang sudah diserahkan itu hanya pesanan 1 dan 2 ya. 1 dan 2 itu sudah diserahkan kepada pembeli dengan harga jual masing-masingnya adalah 75.000 untuk pesanan 101 dan 650.000 untuk pesanan 102. Oke. Kita catat jurnalnya untuk pesanan 101 tadi harga jualnya 101 dan 102. Tadi ini harga jualnya adalah 75.000. Ini adalah 100.000. Ini adalah harga jual. Terus ini adalah harga pokok. Oke. Harga pokok pesanan 101, kita lihat di sini. Ini adalah harga pokok ya, 101. Harga pokok 102. Kita total. Nah, baru kita buat jurnal. Jurnalnya adalah kas atau piutang pada penjualan. Nilainya adalah 1.400.000. Terus kita mencatat harga pokoknya juga. Mencatat harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Nilainya adalah 8675. Oke. Baru udah gitu dibuat laporan keuangannya. Ya. Nah, untuk kita lihatnya tadi tahap-tahapnya untuk variable costing ini udah. Tapi tadi kita udah mencatat biaya bahan baku, mencatat biaya bahan penolong.
mencatat BTKL, mencatat beban BOP yang dibebankannya, BOP yang sesungguhnya terjadi juga sudah, memisahkan BOP udah. Nah, ini udah harga pokok produk jadi. Nah, satu lagi nih, untuk biasanya kan kalau misalkan ada produk jadi berarti akan ada, karena pesanan 104 ini adalah barangnya masih dalam proses atau belum selesai diproduksi, maka 104 ini juga harus di jurnal. Jangan lupa, ini ada jurnal. Ini sebenarnya di buku sih nggak dijelaskan, tapi ini memang satu step harus ditambahin. Di sini saya tambahkan ya, di poin 06, mencatat harga pokok produk jadi dan persediaan dalam proses. Ya, itu jurnalnya adalah persediaan produk dalam proses, pada ininya sama. Untuk pesanan nomor 4, karena pada akhir periode Januari masih dalam proses. Persediaan dalam prosesnya adalah karena 1, berarti kita langsung aja ambil 104. Terus BPP-nya, bahan bakunya, tenaga kerja langsungnya, dan BOP-nya. Oke, ini ya. Ini adalah jurnal dalam membuat harga pokok berdasarkan pesanan. Kita save dulu, nanti akan saya share juga. Nah, terus selanjutnya langsung ke metode harga pokok proses. Kalau untuk pengumpulan biayanya, kalau harga pokok proses itu kan tadi sebenarnya pengumpulan biayanya sama, cuman yang membedakan adalah kalau pesanan berdasarkan kartu proses, tapi kalau misalkan untuk kalau pesanan itu berdasarkan harga pokok kartu pesanan, kartu harga pokok pesanan, tapi kalau untuk metode harga pokok proses, dia dihitungnya pada akhir periode dengan membagi total biaya produksi dengan total unit equivalency gitu. Nah, untuk rekening kontrolnya sebenarnya ini hampir sama, yang membedakan adalah kalau dalam harga pokok proses itu tidak ada BOP yang dibebankan, tidak ada akun ini. Itu ya. Oke, bentar. Ini adalah rekening kontrolnya. Nah, pengakuannya ini sama, ini juga sama seperti yang tadi, seperti yang variabel. Kalau untuk biaya produksi, untuk akuntansi biayanya, untuk biaya produksi itu ada biaya produksi langsung ya, biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung itu dicatat pada saat barang itu atau biaya itu terjadi. Kalau BOP variabel yang pertama itu ditentukan di muka dulu, dicatat berdasarkan BOP sesungguhnya. BOP itu variabel yang sesungguhnya dicatat berdasarkan pada saat pertama kali dengan mendebit BOP yang sesungguhnya, baru dalam proses BOP pada BOP yang sesungguhnya terjadi. Terus nanti baru dipisah BOP yang sesungguhnya ini, nanti baru dipisah dianalisis, dipisah mana yang masuk ke variabel, mana yang tetapnya gitu. Terus nanti variabel yang dibebankan nanti juga sama, ada BOP yang dibebankan, jadi nanti akan kita tutup. Untuk memproduksinya juga sama ya. Sebenarnya untuk cara penghitungan akuntansi biayanya sih antara proses dengan variabel itu sama semua gitu ya. Ini kita langsung contohnya aja nih. Di contohnya ada data dari PTA, misalkan PTA. PTA ini dia punya data produksi, biaya produksi, non produksi, data penjualan selama bulan Januari 2001. Ada 2 departemen 1 dan departemen 2. Nah, ada data produksinya ya, ada dalam proses awal, terus ada yang dimasukkannya berapa, yang ditransfer ke departemen 2 berapa, berarti ini adalah selesai di departemen 1, yang menjadi inputan departemen 2 nih, inputan yang telah selesai diproduksi dan dititap ke gudang jadi adalah ini. Terus produk akhirnya dalam proses akhir untuk departemen 1 ada 9.000 unit dengan keterangan bahan bakunya 100%, biaya konversi variabelnya adalah 70%. Untuk departemen 2 ada 3.000 unit dengan biaya tenaga kerja langsungnya 40% dan BOP variabelnya adalah 80%. Ada harga pokok proses awal. Nah, ini awal semua untuk bahan baku, departemen 1 adalah 1.800.000, tenaga kerja ada 1.200.000, BOP variabelnya adalah 1.920. Untuk departemen 2
BTK-nya adalah 1152, terus BOP variabelnya adalah 4140, terus biaya produksiannya ini juga sama, ini yang terjadi selama bulan Januari ya kalau yang ini. Terus ini ada biaya non produksi, nah ini juga yang terjadi sama bulan Januari, dan ini adalah data penjualannya. Untuk langkah-langkahnya sebenarnya sama kayak yang tadi, cuma yang membedakan adalah kalau biaya proses tadi kan, kalau biaya metodenya pesanan kita nggak menghitung unit equivalency karena dihitungnya berdasarkan pesanan, jadi dipisah-pisah. Kalau berdasarkan berdasarkan proses, kita harus menghitung unit equivalency, baik itu di departemen pertama ataupun departemen kedua. Itu, dan di soal ini nggak ada keterangan barang hilangnya, berarti kita akan menghitung seperti tanpa memperhitungkan barang hilangnya. Oke. Nah, kita langsung mengerjakan. Nah, seperti yang kita tahu nih, untuk menghitung pertama adalah menghitung biaya produksi persatuannya dulu ya. Kita hitung dulu sebelum kita mencatat jurnal-jurnal yang tadi seperti di metode harga pokok pesanan. Kita harus menyiapkan dulu data-datanya. Yang pertama adalah kita harus menghitung biaya produksi persatuannya. Nah, ada elemen biayanya ada 3 ya, ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya variabel BOP per variabel. Terus pada dalam proses ini adalah proses awal. Dalam proses awal, jadi bahan nilai biaya-biaya yang terbawa dari dalam proses awalnya tadi. Terus ini adalah biaya-biaya yang muncul selama periode berjalan. Total biayanya nanti dibagi dengan unit ekuivalensi. Nanti muncul biaya per variabelnya. Kita itu biaya bahan baku. Biaya bahan baku awalnya berapa ini untuk departemen 1 ya. Departemen 1 kita lihat di di sini di update. Nah, kita lihat di sini. Bentar, di hide. Oke. Nah, biaya bahan baku kita lihat di sini. Biaya bahan baku awal biayanya adalah yang ini ya, departemen 1 1.800.000. Itu nggak kelihatan nih. Ini di berarti. Oke. Nih departemen 1 1.800.000. Terus biaya tenaga kerjanya 1.200.000. Ada aja typo. Dan BOP variabelnya ini. Terus periode yang sekarang kita masukkan biaya-biayanya. Ini ya. Ini biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP variabel. Variabelnya aja yang dibawa, tetapi jangan. Ini ketemu biaya totalnya. Sekarang kita menghitung unit ekuivalensi. Gimana cara menghitung unit ekuivalensi? Unit ekuivalensi itu dihitung berdasarkan dengan produk yang telah selesai dibuat ditambahkan dengan produk yang masih dalam proses dikali dengan tingkat penyelesaian. Kita lihat ya. Nih, di departemen 1 total produk yang inputannya itu adalah 44.000 ya. Tapi yang telah selesai diproduksi di departemen 1 hanya 35.000. Berarti biasanya ada 35.000. Terus yang masih dalam proses di akhir bulan itu adalah 9.000 unit dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya atau unit dikalikan dengan tingkat persentase tingkat penyelesaian per biayanya. Kalau biaya bahan baku adalah 100, biaya konversinya adalah 70% ya. Kita hitung, berarti 35.000 yang telah selesai dibuat ditambah tadi 9.000 untuk barang yang masih dalam proses dikali dengan biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini kan tingkat penyelesaian biayanya adalah 100%. Berarti kita kali 100%. Oke. Terus kita copy. Nah, kita hitung yang biaya konversi. Konversi itu ada biaya tenaga kerja dan BOP ya. Biaya konversinya tadi ada 70%. 70. Oke, nah. Ini adalah unit ekuivalensi dari departemen 1 sehingga muncul biaya per kilonya. Sehingga total satu produknya harga pokoknya adalah 2.200. Harga pokok persatuan adalah 2.200. Oke. Nah, setelah kita menghitung harga pokok satuannya, kita akan membuat perhitungan
kemarin langkah-langkah untuk menghitung dalam proses itu kan pertama menghitung biaya produksi satuan, terus yang kedua adalah menghitung harga pokok, produk jadi, dan produk dalam prosesnya. Berarti yang kedua adalah menghitung harga pokok, produk jadi, dan persediaan produk dalam proses departemen 1. Oke. Kita pertama adalah menghitung harga pokok produk jadinya dulu ya. Harga pokok produk jadi. Produk jadi itu kalau misalkan dia ada 2 departemen nih, kita kan ngomongin departemen 1, berarti nanti masih ada proses selesainya. Ketika kita ngomongin produk jadi di departemen 1, berarti itu asumsinya adalah produk yang telah selesai diproduksi di departemen 1. Gitu. Walaupun nanti pada di departemen 2 itu akan diproses lagi, gitu kan. Itu masih atau katanya saya ganti deh, bukan produk jadi tapi produk selesai di departemen 1, harga pokok produk selesai. Dan juga aku ganti selesai. Oke. Harga pokok produk selesai di departemen 1. Kita lihat yang ditransfer ke departemen 2. Kita lihat ada komponen biayanya, ada biaya bahan baku. Itu tadi yang selesai yang jumlah unit yang selesai dan ditransfer ke departemen 2 adalah 35.000. Kita lihat benar nggak? Ini ya, unit yang transfer ke departemen 2 35.000, dan unit yang diterima dari departemen 1 adalah sama 35.000 juga, berarti nggak ada barang hilang karena kuantitinya sama. 35.000 dikali dengan biaya persatuannya yaitu 500, yang ini dikali 500. Terus BTKL kok nggak sama ya? Bentar ya. Oke. BTKL sama unitnya 35.000 dikali harga persatuan BTKL-nya adalah Rp750. Terus ada BOP 35.000 dikali 950. Nah, kita hitung 35.000 dikali biaya bahan baku 500, sehingga total harga pokok yang telah selesai ya, yang 35.000 unit ini itu adalah 35.000 dikali 2.200. Yang ini ya. Yang ini nih, yang ini. Sehingga angkanya harusnya sama. Nanti kita cek ya. Totalkan 77 juta, kita hitung 35.000 dikali ini. Sama ya, berarti angkanya benar. Oke. Terus yang kedua, ini adalah menghitung harga pokok produk yang telah selesai. Sekarang kita hitung harga pokok produk dalam prosesnya. Nah, untuk menghitung harga pokok produk dalam proses akhir, yang harus diperhatikan adalah tetap menghitung atau membawa persentase tingkat penyelesaian per biaya. Karena tadi biaya konversinya tingkat penyelesaiannya baru 70%. Kita hitung ya. Biaya bahan baku tadi jumlah tingkat penyelesaiannya adalah 100%. 100% dikalikan dengan unit yang masih dalam proses yaitu 9.000 unit dikali dengan harga persatuannya. Kasih apa deh? 500. Terus BTKL. Tadi tingkat penyelesaiannya adalah 70%. 70% dikali 9.000 unit dikali harga satuannya adalah 750. Terus BOP variabel
BOP variabelnya ini ya, lupa ya nggak tulisan variabelnya. BOP variabel. Oke, BOP variabel itu sama tingkat penyelesaiannya adalah 70% dikali unitnya yang masih dalam proses 9.000 dikali dengan harga per satuannya itu 950. Kita hitung 9.000 dulu aja, 9.000 dikali ini dikali 100%. Oke, kita langsung ganti ini dengan 70%. Nah, sehingga totalnya adalah 15.210. Ini adalah total harga pokok pada dalam prosesnya. Total harga pokok produk dalam proses akhir. Sehingga total biaya produksi di departemen 1, produksi variabel yang dibebankan di departemen 1 adalah ini ditambah ini 92.210. Kita cek ya. Kita totalkan semuanya 92 sama ya. 92.210 total yang dibebankannya biaya produksi yang dikeluarkan di departemen 1. Totalnya sama. Oke. Nah, setelah menghitung harga pokok yang di departemen 1, berarti kita akan, kalau kemarin kan kita membuat jurnal ya, bikin laporan biaya produksiannya dulu, terus nanti membuat jurnal. Itu langkah-langkahnya sama. Kita buat laporannya dulu ya, berarti ya. Kita buat laporan, itu namanya kalau buat laporan. Tiga, membuat laporan biaya produksi di departemen 1. Nah, ini bisa kalau misalkan membuat laporan berarti harus ada kepalanya, misalkan PTA, terus laporan biaya produksi variabel departemen 1 bulan Januari 2021. Oke, terus ini ada data. Kalau untuk membuat laporan ini sama lagi kayak yang dari materi-materi kita sebelumnya ya, jadi nanti bisa dilihat aja contoh laporannya kayak gimana, nanti bisa dilihat di materi yang sebelumnya. Yang pasti yang harus ditambahkan adalah data-data yang di soal nih, data produksiannya ini harus dimasukkan ke dalam laporan. Terus biaya-biaya yang terjadinya yang ini, nah total biayanya ya 92.210 dan biaya per unit. Baru perhitungan biayanya yang selesai yang 77 dan yang 15 jutanya. Ini nanti contoh apa sih format tampilannya ada di materi sebelumnya. Nanti akan Teteh buat untuk tugasnya, nanti akan Teteh buat laporannya aja. Oke, untuk tugas pertemuan ini akan Teteh buat laporan dari membuat laporan. Nah, ini tugas membuat laporan biaya produksi di departemen 1 dan 2. Oke. Biar nanti saya juga tahu akan mengerti atau tidak. Dan 2. Oh, jangan udah di kuning. Oke. Nah, ini baru departemen 1. Sekarang kita masuk ke departemen kedua. Nah,
Untuk langkah-langkahnya itu sama sih sebenarnya dengan yang departemen tersatu tadi. Kita akan menghitung dulu jumlahnya. Kita buat di sini ya, departemen kedua. Ininya komponennya juga sama. Baru dalam proses awalnya tadi kita harus lihat biayanya, karena di departemen 2 itu biaya bahan bakunya itu kita ganti ya, ini adalah harga pokok dari departemen 1. Biaya bahan, karena biaya bahan bakunya itu adalah inputan dari departemen 1 ke untuk departemen 2. Terus nanti adalah biaya-biaya yang ditambahkan di departemen 2, ada biaya tenaga kerja dan BOP variabelnya ya. Kita lihat produk dalam proses awal di departemen 1 atau departemen 2. Yang ini di departemen 1 berarti selesai di departemen 2 ya. Kita lihat. Itu adalah produk, bentar ya. Atau saya ada yang kelewat ini teh. Oh iya. Bentar ya, ini tuh ada ya, soalnya ada satu yang kelewat nih, ini belum keisi nih. Ini harusnya 150. Berarti kalau gitu ini juga harus saya rubah dong. Bentar ya. Bentar ya, saya sekarang rubah dulu aja biar nanti nggak bingung. Ini saya pengen udah kelewat deh. Tengok dulu nggak sih? Oh iya, harus sampai sini ya. Ini ya. Oke, kita lihat. Nah, harga pokok yang sesuai untuk barang dalam prosesnya dari departemen 1 kita ambil yang ini. Terus biaya tenaga kerja dalam proses awal yang ini, biaya file pabrik variabel dalam proses awal yang ini. Terus yang sekarang terjadi atau yang periode berjalan, kita lihat harga pokok dari produk dari departemen 1 kita ambilnya adalah yang ini ya, yang telah ditransfer ke departemen kedua. Ini 77 juta. Biaya dari biaya tenaga kerjanya yang ini, biaya BOP variabelnya ya 44 juta. Total biayanya adalah 174.850. Unit ekuivalensi kita juga sama untuk penghitungannya. Kita lihat di soal tingkat penyelesaiannya, BTK-nya 40, BOP variabelnya 80%. Kita hitung unit yang telah selesainya adalah berapa unit yang 38, yang masih dalam prosesnya 3000 ya. Berarti kita hitung unit ekuivalensi. Berarti 38.000 dikali 9. Bentar ya. Saya lupa dikali apa ditambah? Tambah. 38.000 ditambah dengan 3.000 barang yang masih dalam proses dikali dengan ini mah ada deh di BTK per elemen biaya ya, 38.000 ditambah 3.000 dikali BTK-nya 40%. Nah, kalau unit ekuivalensi ini dia sebenarnya itu semua ya, senilai 30. Ini tuh pasti 100% kalau biaya yang harga pokok dari produk jadi, atau misalkan ini kan sama ya, harga pokok dari yang ini nih, harga pokok dari departemen 1 itu kan sama dengan harga biaya bahan baku ya, yang mana biaya bahan baku itu pasti kita digunakan 100%. Maka ini pun kita untuk unit ekuivalensinya kita lihat berapa sih total produk yang diinput, total produk yang diproses selama periode Januarinya.
ada barang dalam proses awalnya ada 6.000 dan ada unit yang diterima dari Departemen 1 atau masukannya selama bulan Januari ada 35, totalnya adalah 41.000. Sama ya, 38 plus 3.000 adalah 41.000. Berarti di sini adalah 41.000. Dari 6.000 saldo awal ditambah 35.000 yang diterima dari Departemen 1. Ini ada unit ekuivalensi, kita hitung. Nah, biaya flat variabelnya adalah 80% tingkat penyelesaiannya. Sehingga total harga pokok persatuan produknya adalah Rp4.325 per satuan produk yang diproduksi di departemen kedua. Setelah kita menghitung harga pokok satuan, kita akan menghitung harga pokok produk jadi dan produk dalam proses dan di departemen kedua. Oke. Nah, untuk menghitung harga pokoknya, kita lihat yang pertama adalah harga pokok yang telah selesai. Harga pokok yang telah selesai, ini ya, kita copy, kita masukkan sini dan ditransfer ke gudang produk jadi. Komponennya yang pertama adalah biaya dari Departemen 1 karena sifatnya biaya produksi dua departemen ini itu adalah mengakumulasi ya, jadi biaya dari Departemen 1 pasti dibawa ke departemen kedua gitu. Biaya dari Departemen 1 total biaya yang telah produk yang telah diselesainya tadi berapa? 38.000 ya, unit yang telah diproduksi dikali dengan harga per satuan produknya. Harga persatuannya lihat dari perhitungan ini yaitu 21, harganya adalah 2.150. Terus yang ditambahkan di departemen kedua ada biaya tenaga kerja langsung, itu juga sama ya, 38.000 yaitu unit yang telah selesai diproduksi dikali dengan harga satuannya itu 975. Terus BOP variabel 38.000 dikali 1.200. Kita hitung di sini ya. 38.000 dikali ini. Nah, ini sama ya. Otomatis sehingga total harga pokok produk jadi itu adalah kurang 1 ke 11. Bentar, 11 ke K13. K13. Oke. Nah, total harga produk jadinya total harga pokok produk jadinya adalah 164 juta. Terus sekarang kita hitung harga pokok produk dalam proses akhir. Sama ada biaya dari Departemen 1. Biaya dari Departemen 1 itu adalah 3.000 ya unitnya. 3.000 unit dikali dengan ini harga per kilonya atau harga per unitnya yaitu 2.125. Terus ada BTKL kerja langsung sama menggunakan tingkat penyelesaiannya juga, berarti tadi 40% ya untuk BTKL nya dikali 3.000 unit yang masih dalam proses dikali harga per satuannya itu 975. Terus BOP variabel itu adalah tingkat penyelesaiannya 80% dikali 3.000 dikali harga satuannya senilai 1.250.
1.200. Kita hitung 3.000 dikali ini. Oke, terus 3.000 dikali harga persatuan dikali tingkat penyelesaiannya. BTK-nya 40%, BOP-nya 80%, sehingga total harga pokok produk dalam proses akhirnya adalah 10.500.000. Produk dalam proses akhir. Oke, sehingga jumlah biaya produksi variabel yang dibebankan dalam departemen kedua totalnya adalah 174 juta, sama ya, 174.850. Oke. Terus langkah yang ketiga adalah sama, membuat laporan biaya produksi. Ini juga tugas ya. Dan yang terakhir adalah membuat jurnal. Membuat jurnal biaya-biaya yang tadi seperti di sini nih, seperti di sini, ini dibuat jurnal. Ini pun tugas untuk akan TT. Nanti tugasnya adalah membuat jurnal. Yang keempat itu adalah membuat jurnal kegiatan, jurnal produksi, metode, harga pokok, proses. Oke. Jadi nanti yang perlu di jurnal adalah yang pertama adalah mencatat harga bahan baku dan bahan penolongnya, terus biaya tenaga kerjanya, terus BOP yang sesungguhnya, terus BOP yang harga pokok yang ditransfer sama yang harga pokok yang ditransfer ke departemen selanjutnya dan gudang, terus harga pokok departemen produk dalam proses, terus harga pokok produk jadi, harga pokok setelah departemen kedua, mencatat penjualan dan biaya komersil. Nanti buat jurnal-jurnalnya itu ya. Nanti informasi-informasinya nanti lihat dari sini ya, dari inputannya. Misalkan tadi mencatat untuk di departemen 1, berarti nanti kan mencatatnya 2 ya. Misalkan pertama mencatat biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Untuk mencatat biaya bahan baku di departemen 1, kita lihat biaya bahan baku departemen 1. Total biayanya adalah yang terjadi di bulan berjalan ya. Selama bulan berjalan adalah ini. Berarti nanti jurnalnya adalah BDP, barang dalam proses, biaya bahan baku pada persediaan bahan baku yang nilainya ada 20.200.000, bukan yang 22 juta. Itu ya, tapi ngambilnya yang ini. Terus karena di sini nggak ada bahan penolong, maka nggak ada jurnal. Terus biaya tenaga kerja juga sama. Kita lihat biaya tenaga kerjanya selama periode bulan berjalan ada 29 untuk departemen 1, ada 37 untuk departemen kedua. Terus nanti BOP yang sesungguhnya terjadi, nanti ada BOP. Nah ini ada BOP variabel, ada 37 departemen 1, 44 departemen 2 pada berbagai rekening yang dikreditkannya dan pemisahan-pemisahannya. Oke. Pokoknya jurnal-jurnalnya sama seperti yang di contoh materi kita sebelumnya gitu ya. Itu menjadi tugas. Jadi tugasnya nanti membuat laporan biaya produksi departemen 1 dan departemen 2 dan membuat jurnalnya. Oke, paling materi kita untuk biaya menghitung harga pokok, pesanan dan proses dalam metode variable costing. Cuma sekian. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar postingan materi, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.